Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Klumpit, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Klumpit, beserta tamu undangan dari Bapak Ibu Guru Gugus 67 yang saya hormati. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul menimba ilmu dalam forum di siang ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti forum diseminasi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Pertama, setelah kita melakukan pembelajaran atau proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan dalam kelas kita bersama peserta didik kita, di sini saya akan menampilkan atau menyampaikan aksi nyata saya melalui diseminasi budaya positif di SD Negeri Klumpit, Kabupaten Madiun, di mana tugas ini adalah tugas saya sebagai CKB Angkatan 11 pada modul 1. Di sini adalah tugas saya untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Apa itu penerapannya bagaimana? Tahapannya apa saja? Apakah sama dengan tindakan-tindakan proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan kepada peserta didik? Nah, di sini kita akan mulai mempelajari, mengevaluasi, merefleksikan kegiatan kita selama ini dalam proses belajar mengajar. Sebelumnya itu kita menginjak ke materi. Mari senyum selama 30 detik dulu. Silahkan senyum. Nah, bagaimana? Sudah terlihat santai bukan? Ya, terima kasih. Untuk memulai acara forum ini, saya harapkan Bapak Ibu tetap santai, tidak usah tegang. Kita saling berbagi, kita saling belajar. Mungkin dari aksi nyata saya atau tindakan saya ada yang salah, nanti kita bisa memperbarui bersama. Jadi tidak hanya dari saya atau dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi kita sama-sama belajar. Saya akan mulai materi saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya, kita sudah selalu mendengar budaya positif pun kita juga sudah pernah mendengar. Budaya adalah salah satu cipta rasa dari yang dianugerahkan Tuhan kepada kita manusia. Positif diartikan dalam arti baik, bagus. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang rasa, cipta, perbuatan, tindakan yang bagus, yang baik. Konsep inti budaya positif di sini ada 6. Nah, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan juga tentang perubahan paradigma belajar, lalu dilanjutkan dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu guru sekalian sudah pernah mendengar dari beberapa konsep ini. Mungkin juga ada yang baru saja mengenal tentang
konsep seperti ini. Nah, mari kita belajar bersama. Nah, sebelum kita mulai, untuk mengenalkan tentang budaya positif, kita harus yakin dulu. Yakin bahwa kita akan melaksanakan sesuatu hal itu dengan keadaan tanpa tekanan. Kita ingin kebebasan, kita ingin keleluasaan, kita ingin menerima sesuatu itu dengan senang hati tanpa paksaan. Nah, di sini kesepakatan forum diseminasi ini sudah saya buatkan pernyataan pemantik. Contohnya, saling menghargai semua peserta. Jadi dalam forum ini nanti selama saya menyampaikan beberapa materi, dari antara kita harus yakin dan menyepakati bahwa kita itu saling menghargai antar semua peserta. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Kami harapkan Bapak Ibu guru yang hadir di forum ini bisa menjadi pendengar, tidak hanya melihat saja, jadi pendengar juga, agar materi kita hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Terus juga HP mode silent, saya harapkan agar berjalan lancar forum hari ini tanpa ada suara-suara yang mengganggu. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Monggo. Siapa? Pak Haris mungkin? Menurut saya kita juga harus aktif dalam menanggapi suatu pertanyaan atau ikut menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Haris. Kita sepakat ya? Aktif. Terima kasih Pak Haris untuk masukannya. Mungkin ada masukan lain, kesepakatan lain dari Ibu Kepala. Monggo. Kita harus mematuhi tata tertib yang sudah kita sepakati. Siap. Terima kasih Ibu Endang. Nah, bagaimana, sepakat kita? Oke, terima kasih. Kalau begitu kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, di sini kita sudah memasuki kurikulum Merdeka, di mana sebentar lagi kurikulum Merdeka akan disahkan menjadi kurikulum nasional. Dalam kurikulum Merdeka kita mengenal yaitu profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensinya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk apa profil pelajar Pancasila tersebut? Mungkin Bapak Ibu guru sudah mempelajarinya dan memperoleh ilmu-ilmunya pada saat pertama kali kurikulum Merdeka di launching ya. Kita sudah mendapatkan diklat-diklat dan pelatihan sebagai mana pembelajaran yang lainnya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita diharapkan bisa menyampaikan proses pembelajaran ini tidak sekedar sebagai penyampai materi atau boleh dikatakan teacher center. Nah, pada kurikulum Merdeka ini kita harus menekankan pada student center. Bagaimana itu? Student center yaitu berpusat pada atau berpihak pada peserta didik. Kita harus mengenal kodrat
Mereka tumbuh di zaman apa saat ini? Bakat mereka dari awal, dari mereka lahir, mereka bakatnya apa? Minat dalam belajarnya apa? Itu pendidik harus mengenal itu, harus mengetahui prinsip-prinsip itu terlebih dahulu sebelum mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Nah, di sini kita akan belajar hal-hal tersebut. Sebelum kita mengenal beberapa tentang student center, tentang kurikulum, tentang profil pelajar, sudah terjadi salah paham atau miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai pendidik atau seorang guru. Yang pertama yang saya perhatikan, yaitu pertama, guru itu merasa mampu untuk mengontrol muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat untuk peserta didik. Padahal belum tentu. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kalau digodrat sama anak sekarang, itu sudah tidak bisa dimasukkan lagi. Kenapa? Karena perubahan cara berpikir, cara mendidik dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah itu sudah berbeda dari zaman kita. Nah, 4, bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Mari kita merefleksikan diri, apakah seperti itu kita selama ini? Ya kan? Nah, bagaimana cara mengubah paradigma lama tentang proses pembelajaran? Di sini kita akan mengenal tentang stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama. Menuju ke teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita menganggap kebutuhan peserta didik datang ke sekolah ini hanya untuk menerima ilmu, menerima pelajaran. Padahal tidak. Mereka dari rumah menuju ke sekolahan dengan tujuan mereka masing-masing. Ada yang ingin bertemu wali kelasnya, karena wali kelasnya itu terlalu perhatian, terlalu baik padanya. Jadi mereka termotivasi untuk cepat-cepat datang ke sekolah, bukan untuk belajar, tapi untuk bertemu gurunya. Yang kedua, mungkin yang lain datang ke sekolah, berangkat ke sekolah itu untuk bermain dengan teman-temannya, karena di rumah mereka tidak punya saudara, mungkin anak tunggal. Jadi motivasi mereka untuk datang ke sekolah kan sudah berbeda, kebutuhan mereka tidak hanya untuk belajar. Nah, itu kita yang harus mempelajari itu. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contohnya, pada pembelajaran matematika, si A menganggap matematika gampang dan mudah sekali diterima, ya. Tapi di si B menganggap bahwa matematika membesarkan, aku nggak bisa, aku nggak suka. Nah, kita harus tahu itu minat anak dalam pembelajaran apa, mengapa mereka tidak menyukainya, apakah faktor materinya yang tidak menarik, atau faktor gurunya atau pendidiknya yang terlalu galak atau membosankan. Kita harus cari tahu itu. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kita mengarah ke pendekatan teori kontrolnya, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti kesepakatan kita, yaitu menghargai pendapat orang lain. Sama halnya, kita pendidik itu harus mengetahui bagaimana pemikiran, pendapat peserta didik A
A, B, C, D. Kita tidak bisa memaksakan proses pembelajaran. Kita harus hari ini saya berikan A, B, C, kalian harus terima A, B, C. Tidak bisa. Nah, bagaimana itu nanti kita akan belajar. Yang kedua, stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah betul kita selama ini memandang seperti itu? Kamu nakal, kamu usil, kamu nakal. Kamu gak mendengar, kamu nakal. Kamu gak patuh, kamu nakal. Kan suatu kesalahan tanpa mengetahui perilaku itu memiliki tujuan. Mereka berbuat usil itu untuk apa? Kenapa? Kenapa hanya yang dituju si A saja misalnya, yang diusili si A saja? Kenapa anak itu kok tidak mau mendengarkan saya pada saat pembelajaran saya? Padahal di pembelajaran di guru olahraga mereka selalu senang-senang saja. Jadi kita tidak boleh memandang suatu ketidakpatuhan peserta didik itu suatu kesalahan mereka. Tidak bisa. Yang lain, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Namun kita menuju teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda mau menuju ke A, menuju ke B, menuju ke C, hanya Anda. Anda ingin memperbaiki kesalahan, itu pilihan Anda. Anda ingin berbuat melanjutkan apa yang Anda pahami atau Anda yakini sebagai prinsip, itu pilihan Anda. Kontrol diri hanya ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Selanjutnya, saya kebalikannya, saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Ke teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain mempunyai pandangan, pikiran, dan tujuannya masing-masing. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ini biasa kita lakukan, saya sendiri pun mungkin masih melakukan. Apabila anak itu tidak nurut, kita melakukan bujukan, bukan memperbaikinya. Kita membujuk, ayo siapa nanti yang maju, nanti tak kasih permen. Siapa yang mau menjawab, nanti tak kasih hadiah. Karena kegagalan peserta didik dalam tidak mengertinya materi, tapi dipaksa karena ada bujukan. Ke teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru seperti tadi di awal tentang keyakinan dan kesepakatan kelas tadi. Budaya positif itulah yang bisa menumbuhkan pemahaman atau kolaborasi kita sebagai pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya, mode berpikir menang kalah. Kalau bukan saya yang menang, kamu yang kalah. Kalau yang kalah saya, berarti kamu menang. Itu proses berpikir yang paradigma saat yang lalu. Di paradigma baru, teori kontrolnya mode berpikir menang-menang. Karena kita melakukan kolaborasi, tidak ada menang dan kalah. Karena kita saling membutuhkan kolaborasi bersama. Nah, kita menginjak ke disiplin positif. Di sini mungkin Bapak Ibu guru pernah, bukan pernah, tapi sudah mengenal yang namanya disiplin. Mungkin apa yang dimaksud disiplin dari dalam benak Bapak Ibu guru sekalian? Monggo silakan berpendapat. Oke, Bu Desi, monggo.
Menurut saya disiplin itu mematuhi peraturan, Mematuhi. tepat waktu, Tepat itu termasuk waktu. disiplin. Oke, matur suwun Bu Desi, terima kasih. Mungkin ada pendapat lain disiplin, Bu Pika? Baik, izin menjawab. Menurut saya, disiplin itu sikap menaati peraturan yang telah ditetapkan. Ya, hampir sama dengan pernyataan dari Bu Desi tadi. Kita mengenal disiplin itu, kita harus patuh, kita harus tepat waktu, kita harus mematuhi peraturan yang telah dibuat, ya. Nah, kita akan mengulik sebentar tentang disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berangkat tepat waktu, yakin harus berangkat tepat waktu. Kalau kita datang terlambat, berarti kita tidak disiplin. Harus mengerjakan PR di rumah. Kita lupa, kita dianggap tidak disiplin. Nah, kita akan membahas disiplin positif ini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kalau disiplin yang kita kenal selama ini kan gak disiplin dihukum, tidak disiplin diberi sanksi, tidak mentaati berarti salah, tidak mendengar berarti salah, seperti itu. Nah, kalau disiplin positif, kita menanamkan kepatuhan, penerimaan, tindakan yang positif itu kita tanpa memaksa, kita tanpa memberikan bujukan, nanti tak kasih permen, nanti tak kasih hadiah, ataupun dengan ancaman, kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti saya hukum dengan menulis satu buku full. Itu sebuah ancaman dan hukuman bagi peserta didik. Nah, kita di disiplin positif ini kita akan menghilangkan paradigma seperti itu. Dengan apa? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita untuk merubah paradigma lama tentang disiplin ke disiplin positif, menciptakan peserta didik itu memiliki disiplin diri, keyakinan diri tentang bahwa apa yang telah ditetapkan, apa yang telah disepakati itu yang harus dilakukan berdasarkan kesadaran dari diri sendiri, tidak dari gurunya, tidak dari orang tuanya atau teman-temannya. Seperti itu. Jadi setelah anak-anak mengenal sadar dan tanggung jawab, mereka akan berubah ke perilaku yang lebih baik, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan. Setelah disiplin positif, itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Kebajikan hampir sama dengan kebaikan, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila
kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, itu adalah di kurikulum merdeka kita ya. Tujuannya menciptakan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. 6 dimensi ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang kita telah pahami dan pelajari sampai detik ini, yaitu toleransi. Kedua, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Hal-hal ini sudah tertanam pada diri kita. Kita sudah mengenalnya dari kita kecil. Bukan begitu ya Bapak Ibu guru. Kita diajarkan untuk menghargai, untuk bertoleransi, kita diajarkan untuk bekerja sama, untuk percaya diri. Selanjutnya di sini. Di sini ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini di semua agama kita diajarkan seperti ini. Kedua, kemandirian dan tanggung jawab. 3, kejujuran, amanah dan diplomatis. 4, hormat dan santun. 5, dermawan, suka menolong dan gotong royong. 6, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. 7, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. 9, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya kita sudah mendapatkan dari kecil. Kita sudah diajarkan mulai dari lingkungan rumah kita, dari orang tua kita. Lanjut ke pendidikan dasar, pendidikan awal dulu di TK. Kita diajarkan untuk mencintai sesama makhluk hidup. Kita diajarkan untuk saling menghormati. Kita diajarkan berbuat yang baik, kita diajarkan rendah hati, hormat, santun, percaya diri. Nah, ketiga hal ini termasuk dalam nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan kepada peserta didik melalui proses pembelajaran yang setiap hari kita lakukan. Tidak hanya pada saat pembelajaran agama saja atau pembelajaran pendidikan Pancasila saja, tapi semua mata pelajaran dan semua kegiatan intra-ekstra di sekolah ini kita harus memberikan nilai-nilai kebajikan, mencontohkan, meneladankan kepada peserta didik kita tentang nilai-nilai kebajikan ini. Dan nilai-nilai kebajikan ini kita masukkan ke dalam modul ajar kita. Bukan begitu nih? Pasti ada dimensi-dimensi yang harus kita cantumkan. Tidak hanya dicantumkan saja, tapi kita mengimplementasikannya ke dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mengenal kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhan masing-masing. Nah, di sini kita akan mengenal kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini tadi kita kembali flashback ke yang pertama slide kita, bahwa selama ini kan tadi yang stimulus respon dan teori kontrol tadi, kita tadi mempelajari berbuat tidak menuruti atau tidak melaksanakan peraturan dianggap kesalahan. Nah, karena stimulus respon ini belum mengenal kebutuhan dasar manusia, kita lanjut ke pendekatan teori kontrol. Nah, apakah
apabila kita sudah mengenal kebutuhan dasar manusia, kita akan tahu bahwa yang dilakukan murid-murid atau peserta didik kita apabila dia melakukan sesuatu yang di luar peraturan itu bukan suatu kesalahan, tapi ada kebutuhan yang belum terpenuhi dari dirinya. Nah, sebagai pendidik kita dituntut untuk mengerti, mencari tahu apa kebutuhan yang belum terpenuhi dari peserta didik kita. Misal, kemarin ada kejadian ada di dalam kelas saya sendiri merebut makanan temannya. Setelah ditanya, kenapa merebut? Saya pengen bu. Pengen, kamu gak pernah makan? Pernah, tapi jarang. Nah, jadi itu bukan kesalahan dia karena usil atau pengen mengganggu, tapi karena dia kebutuhannya ingin merasakan, karena kebutuhannya untuk memakan makanan tersebut tidak terpenuhi di rumah. Ada lagi yang usil sekali dengan temannya, memanggil nama temannya dengan nama orang tua. Kenapa kamu melakukan? Kalau kita belum mengenal kebutuhan dasar manusia, kamu itu nggak sopan, kamu itu salah. Kita kan seperti itu. Padahal belum tentu dia melakukan hal tersebut karena ingin berbuat salah, bukan. Mungkin dia mencari perhatian. Karena temannya itu kalau tidak diusili, dia tidak mau mendengarkan atau tidak mau berteman dengannya. Tapi kita anggap perbuatan tersebut salah, kamu nakal, kamu tidak sopan. Padahal dia hanya ingin butuh teman. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, menurut Dr. William Glasser, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama, bertahan hidup. Kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. 4, kasih sayang dan rasa diterima. 5, kebebasan. Bertahan hidup contohnya kebutuhan fisiologis, yaitu kesehatan, rumah, dan makanan. Biologis yaitu tentang reproduksi untuk bertumbuh kembang. Yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya keinginan untuk dianggap berharga. Mencari perhatian itu kan mungkin juga seperti itu ya. Dianggap mereka itu ada berharga. Kekuatan untuk mencapai sesuatu. Diakui atas prestasi dan keterampilan. Didengarkan dan memiliki harga diri. Yang ketiga, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa bersama teman-temannya. 4, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Kelima, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kita refleksikan kegiatan pembelajaran kita selama ini di dalam kelas. Apakah sudah memenuhi kebutuhan dasar manusia peserta didik kita? Apakah kita sudah memenuhi kebutuhan dasar dari penguasaan yang diinginkan peserta didik kita? Apabila anak didik kita berhasil, apakah kita berekspresi, kita memberikan penghargaan, kita memberikan umpan balik yang positif selama ini? Mungkin pernah, tapi belum konsisten. Ya, ada murid yang sebenarnya mampu, tapi karena takut, karena kita jarang mendengarkan dia, karena kita menganggap dia tidak mampu,
Mungkin kita merefleksikan kita sendiri dalam pembelajaran kita. Yang ketiga, kita dalam memberi materi, apakah kita memikirkan kebutuhan, kesenangan peserta didik kita? Mereka ingin bermain, mereka ingin tertawa. Tapi kalau kita memberi pelajaran dengan cara tegang, serius, apakah anak didik kita terpenuhi kebutuhan dasar akan kesenangannya? Tidak. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Kita saja sudah tidak mendengar mereka, kita tidak butuh mereka, kita tidak menganggap mereka ada. Ya jelas kebutuhan dasar kasih sayang ini tidak terpenuhi. Mereka tidak merasa disayangi oleh gurunya, apalagi teman-temannya. Kelima, kebebasan. Kita masuk kelas, anak-anak buka buku, kerjakan LKS ini. Harus dikerjakan di lembaran pakai huruf Latin atau tegak bersambung, harus memenuhi 2 lembar. Padahal ada yang tidak bisa menguraikan dengan kata-kata, mereka bisa lancar dengan lisan. Mereka tidak bisa dengan berkata-kata, tapi dia bisa mengekspresikan dengan cara melukisnya, menggambarkannya. Apakah terpenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita tentang kebebasan? Belum. Apakah kita melakukannya? Pernah. Bagaimana kita mengevaluasi diri dan memperbaikinya? Ya, kita akan belajar tentang teori motivasi perilaku manusia. Kalau anak didik kita itu kita berikan aturan-aturan yang harus kamu harus lakukan, kamu harus dengarkan, kamu harus perhatikan. Kok lurus-lurus saja ya? Kok anak-anak seperti mengikuti perintah saya? Padahal di dalam benak mereka kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi sama sekali. Kita harus sadar itu dosa kita, dosa pendidik, bahwa kita belum memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita. Nah, kenapa mereka melakukan, kok mau mendengar, kok mau patuh, kok mau melakukan? Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal ini adalah dari luar diri mereka. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hanya ketakutan. Aku tak manut, saya mengikuti tugasnya Bu Desi. Nanti kalau enggak mengerjakan, nanti saya dihukum di depan. Saya malu. Nanti saya disorai sama teman-teman saya enggak berani masuk. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Wah, saya akan mengerjakan sesuai perintah. Nanti kalau saya sudah bisa mengerjakan, nanti saya dapat coklat dari Bu Yeni. Saya mengerjakan ini tak kasih gambar biar lebih bagus, nanti dikasih nilai 100 sama Pak Haris. Dasarnya mereka hanya ingin imbalan, bukan ingin menjadi pinter atau ingin ilmunya biar meresap. Bukan. Nah, itulah contoh dari motivasi eksternal. Yang kita inginkan dari peserta didik kita yaitu motivasi internal. Nah, motivasi internal inilah tujuan dari disiplin positif, di mana peserta didik untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi sadar kalau anak itu, kalau saya nanti tidak mengerjakan PR, nanti pekerjaan saya tambah banyak.
oh saya berangkat tepat waktu biar nanti saya di jalan selamat, tidak ada gangguan, saya tidak tergesa-gesa, nanti naik sepeda saya juga tidak tergesa-gesa, nanti saya juga tidak jatuh atau tidak mendapatkan bahaya di jalan. Itu sudah memiliki motivasi internal, bukan berangkat sekolah tepat waktu karena takut dihukum. Seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu guru sudah memiliki motivasi internal atau belum? Nah, belum. Mungkin saya juga baru sedikit. Kita belajar bersama-sama ya. Belajar bersama-sama untuk memiliki motivasi internal ini. Dan kita belajar juga untuk menerapkan disiplin positivity ini pada peserta didik kita. Nah, di sini dari teori motivasi tadi kita akan mengenal hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di depan Apa yang menjadi hukuman? Kita kenal tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Itu yang merupakan hukuman. Kalau konsekuensi, yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tapi membuat murid tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Hayo, piye? Hayo, tadi gimana? Hayo. Nah, seperti itu. Jadi sekarang tetap terpaksa murid-murid itu. Nah, kalau restitusi ini, nah proses menciptakannya itu untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi ini jadi bukan tujuannya menyalahkan atau mencari kesalahan. Kita akan menciptakan kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahannya, untuk mengerti kamu tadi kenapa, kamu tadi melakukan apa. Terus kita kembalikan, menurut kamu perbuatan kamu itu salah atau benar. Nah, itu termasuk restitusi. Prosesnya dalam restitusi ini yaitu kita berkolaboratif, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bukan kita yang mau, tapi mereka sendiri yang ingin memperbaiki kesalahan seperti itu. Nah, di sini kita akan dalam restitusi ini kita akan mengenal 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan terakhir, manajer. Di posisi manakah kita saat ini? Di mana? Mungkin kita masih dalam posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kadang saya juga melakukan seperti itu. Dan kebanyakan saya anggap menjadi teman. Yang diharapkan dalam budaya positif, kita sebagai manajer. Apa itu kita sebagai penghukum? Nah, di sini ada satu kasus. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya murid datang terlambat ke sekolah. Kalau kita sebagai penghukum, lari. Kamu datang terlambat, lari mengelilingi lapangan 10 kali. Itu penghukum. Tanpa ingin tahu kesalahannya, pokoknya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kedua, pembuat rasa bersalah. Tidak menghukum secara fisik, tapi hati yang kena. Berapa kali ibu mengingat kamu selalu membuat ibu kecewa. Jadi anak
sekolah ini, mau ya? Jangan diulangi lagi ya. Ya udah, sana nggak apa-apa. Mereka merasa terlindungi. Oh, berarti kalau aku besok ya seperti ini, memaafkan. Kita kan teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Selesai upacara, kamu menghadap guru BK ya, dan jangan diulangi lagi. Masih ada rasa ketakutan, masih ada rasa bersalah. Nah, kalau di posisi manajer ini, kita berkolaborasi mencari tahu akar permasalahannya dan bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan kesalahan atau permasalahannya mereka. Yaitu, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Kenapa kamu datang terlambat? Saya masih Bu, tidurnya bangunnya kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Saya main HP kemalaman Bu. Terus kalau sudah seperti itu, bagaimana kira-kira kamu memperbaiki? Saya berjanji akan tidur lebih awal dan tidak main HP sampai malam Bu. Kamu yakin bisa melakukan? Bisa Bu. Nah, di situ dia mencari solusinya sendiri tanpa kita paksakan. Nah, tadi kita merefleksikan diri dari kita mengenal penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Apakah kita sudah ke puncak sebagai manajer? Belum. Sama berarti. Jadi kita belajar dari materi ini di mana posisi kontrol kita saat ini. Nanti kita bisa mengevaluasi diri dan merefleksikan apakah benar tindakan saya seperti ini selama ini, dan kita bisa memperbaikinya, insya Allah ya. Nah, dalam posisi kontrol kita akan bersama-sama dengan peserta didik membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tadi di flashback di slide awal, kalau peraturan tentang disiplin tadi kan harus mentaati tata tertib, tepat waktu. Kalau keyakinan itu sesuai kesepakatan biar anak-anak juga memiliki keleluasaan atau kebebasan dalam bertindak. Tidak hanya bebas, tapi dia mempunyai kontrol diri, batas-batas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Maksudnya, abstrak di sini bukan dari pihak sekolah atau pihak guru yang memberikan, tapi dikembalikan lagi ke peserta didik. Maunya bagaimana kelas kita? Kita buat yang seperti apa pembelajaran kita, seperti itu. Berupa pernyataan universal tadi, kebajikan-kebajikan, saling menghormati, saling berempati, seperti itu. Dibuat dalam pernyataan positif. Kalau peraturan dilarang, tidak boleh, itu masih dalam pernyataan negatif. Kalau pernyataan positif, saling menghargai antar teman, saling mendengarkan, saling berempati, itu lebih diterima dalam nalar anak-anak. Jadi mereka seakan-akan tidak dipaksa untuk melakukannya itu. Mereka senang hati melakukannya. Sedikit saja agar mudah diingat. Kalau peraturan kita berapa? 1 sampai 10. Apakah anak-anak itu akan ingat? Tidak, dibaca saja tidak. Kalau keyakinan mungkin apa kamu? Ya, kita sudah sepakati 3 ini sudah ya, sudah. Sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Karena apa? Kita kolaboratif membuat keyakinan kelas, tidak dari satu arah saja, dari gurunya saja, tapi kemauan anak-anak juga. Semua warga kelas terlibat. Jadi tidak hanya gurunya saja yang membuat, tapi anak-anak juga ikut membuat.
restitusi tadi kita belajar tentang apa? Proses untuk mengajarkan peserta didik untuk menemukan solusi atau bagaimana cara memperbaiki diri. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang tiga, menanyakan keyakinan. Apa itu tahapannya? Yang pertama, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi bukan mencari siapa yang salah, kamu salah, kamu melanggar, bukan. Tapi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mencari yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Itu menstabilkan identitas. Jadi kita tidak menghakimi, karena kita menganggap manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, tahapan kedua dalam segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kebutuhan dasar manusia tadi ya. Ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya tadi mengambil makanan. Kenapa hanya mengambil sedikit? Kenapa nggak kamu ambil semua? Kalau kamu nggak pernah makan itu, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Tadi dipanggil dengan nama orang tua. Dia merasa itu nama orang tua yang harus saya hormati. Kok dibuat ejek-ejekan teman saya nggak terima. Mereka mempertahankan apa yang mereka anggap penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Seperti tadi. Yang ketiga, tahapan terakhir dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Maaf, ini belum saya. Menanyakan keyakinan yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita kembalikan lagi, bukan kita yang menghakimi atau menilai. Kita kembali, mau kamu apa? Bagaimana? Itu perbuatan kamu sesuai keyakinan kelas yang setelah kita sepakati apa? Tidak. Dia akan mengevaluasi dirinya sendiri tanpa kita berikan paksaan. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas saya. Di sini saya melakukan restitusi kepada salah satu murid saya yaitu Alea, di mana tadi kasusnya dia sering dipanggil namanya dengan nama orang tuanya. Dia tidak terima. Saya melakukan tahapan segitiga restitusi. Di sini ada contoh kasus segitiga restitusi.
berbuat yang sama dengan kamu. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Evan? Saya marah-marah dan tanpa sengaja saya merusakkan bukunya Evan. Oh gitu. Alasannya kamu berbuat seperti itu apa ya? Saya ingin Evan berganti meja rumah saya dan mengganti temannya saya. Ya, ibu mengerti. Sekarang kita lihat lagi keyakinan apa yang telah kita sepakati di kelas kita. Keyakinan kelas yang mana yang telah dilanggar? Saling menghormati, Bu. Ya benar. Menurut kamu saling menghormati itu penting atau tidak? Oke, kalau begitu apa tindakanmu atas kesalahan itu? Berdisiplin saja. Ya, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Bersedia, Bu. Bagus. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Bersabar dan menahan marah, dan apabila jika ada yang tidak salah masih melakukan keyakinan kelas. Bagus ya. Tetap pertahankan keyakinan kelas kita ya. Baiklah, kamu bisa kembali ke kelas kita. Nah, tadi ada satu kasus, Lea itu di dalam kelas sering dipanggil namanya tidak sesuai dengan namanya sendiri, tapi nama orang tuanya, nama ayahnya. Dia merasa nama ayahnya itu dia hormati, jadi tidak terima. Akhirnya dengan tidak sengaja merusak bukunya Evan. Dan Evan mengatakan kepada saya bahwa bukunya dirusakkan oleh Alia. Saya ingin tahu penyebabnya apa. Jadi tidak langsung menyalahkan Alia. Pasti ada sebabnya. Kenapa Alia sampai merusakkan bukunya Evan? Ternyata seperti itu kejadiannya. Itulah tahapan-tahapan sertifikat restitusi yang telah saya praktekkan di dalam kelas saya. Mungkin nanti bisa diimplementasikan dan dicontoh oleh teman-teman yang lain untuk penerapan di kelasnya masing-masing. Dan akhirnya dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, tentunya berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila yang didengungkan selama ini pada kurikulum merdeka. Akhirnya forum diseminasi yang saya sampaikan hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru tamu undangan telah mau mendengar dan berbagi dalam forum diseminasi saya saat ini. Akhirnya sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sih. Eva, tadi ibu mendengar dari guru piket bahwa kamu terlambat datang ke sekolah lagi ya? Iya, Bu. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat datang ke sekolah? Sudah 5 kali, Bu. Terlambat sekolah itu merupakan kesalahan apa bukan? Iya, Bu. Berbuat kesalahan itu manusiawi, Evan. Semua orang itu bisa berbuat salah. Yang terpenting kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Iya, Bu. Mari kita cari solusi bersama ya. Mengapa kamu sering terlambat, Evan? Karena saya sering begadang hingga larut malam dengan main HP.
Kita kan telah menyepakati tentang adanya keyakinan kelas, bukan? Iya, Bu. Keyakinan kelas apa yang kira-kira kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak? Penting, Bu. Apa manfaatnya? Membuat saya tepat waktu, tidak terlambat datang ke sekolah, dan lebih menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting. Itu juga menunjukkan bahwa kita juga menghargai orang lain. Lalu tugas kita juga terselesaikan tepat waktu juga. Apa kamu menyesal atas kesalahanmu, Eva? Ya, Bu, saya menyesal telah melanggar dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berusaha tepat waktu. Baiklah, lalu bagaimana usahamu agar tidak datang terlambat lagi, Evan? Saya akan tidur tepat waktu dan tidak benar-benar terlalu lama. Oke, baik Evan. Kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu untuk mengingatkanmu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum, halo, saya Reiki Vansahya. Menurut saya keyakinan kelas tentang disiplin itu manfaatnya membuat saya tepat waktu, tidak terlambat datang ke sekolah, dan lebih menghargai waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.